Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Naruop Channel. Kali ini kita akan membahas Obito versus Jigen. Lumayan banyak yang merequest pertarungan antara Obito melawan Jigen ini. Hal itu terutama karena Obito mempunyai Kamui yang dapat ia gunakan untuk membuat segala macam serangan menembus tubuhnya. Sementara Jigen yang dikendalikan oleh Isshiki mempunyai teknik Sukuna Hikona dan Daikukoten. Terutama serangan besi hitam milik Jigen ini yang bisa datang kapan saja tanpa bisa dideteksi. Lantas kira-kira bagaimana jika seandainya Sukuna Hikona dan Daikukoten melawan pengguna Kamui? Mari kita analisa. Di sini versi Obito-nya adalah dia yang memiliki kedua Mangekyo Sharingan. Sama seperti ketika Obito yang mati akibat serangan Kaguya. Namun, admin buat Obito-nya memiliki tubuh dan fisik yang sehat. Tidak seperti ketika ia mati di mana tubuh dan fisiknya sudah lemah akibat biju ditarik keluar dari tubuhnya, ditambah ia sudah menggunakan Rinne Tensei pada saat itu. Admin sengaja mengambil Obito versi ini karena kecepatan Kamui-nya menjadi 2 kali lipat lebih cepat daripada hanya menggunakan satu mata. Kecepatan Kamui-nya pun jauh lebih cepat dari serangan Gododama. Ditambah, Obito versi ini juga dapat mengaktifkan Susanoo dan ia memiliki sel Hashirama yang membuatnya dapat menggunakan Mokuton. Sementara itu versi Jigen-nya masih tetap sama, yaitu versi Jigen yang bertarung melawan Naruto dan Sasuke. Tolong jangan di skip video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mari kita masuk ke pembahasan intinya. Kita pasti berpikir bahwa Naruto dan Sasuke saja tidak sanggup mengalahkan Jigen. Apalagi jika Obito di mana kekuatannya jauh di bawah Naruto dan Sasuke versi Boruto ini. Namun apakah Obito akan kalah? Dapat admin katakan tentu saja Obito akan kalah. Namun menurut admin, Obito tidak akan kalah secepat Naruto dan Sasuke. Jika kita analisa, jelas bahwa Kamui benar-benar sebuah jutsu yang sangat bisa diandalkan untuk melawan teknik-teknik yang dimiliki Jigen. Di awal pertarungan, Jigen pasti mengeluarkan besi hitamnya untuk menyerang Obito. Obito akan terkejut oleh serangan ini karena pasti besi hitam ini akan muncul tiba-tiba di hadapan Obito, dan itu pasti akan mengenai tubuhnya. Di sini, Obito akan terkena serangan besi hitam karena Obito belum mengaktifkan Kamui tembusnya. Jika kita lihat selama ini, Jigen tidak pernah mengeluarkan serangan pertama yang langsung menuju titik vital musuhnya. Maka dari itu, sepertinya serangan ini hanya akan ditujukan Jigen di bagian tubuh yang lain seperti lengan, perut, dan paha Obito. Selanjutnya, Obito akan melepaskan besi-besi hitam ini dari bagian tubuhnya. Obito dapat meregenerasi lukanya dengan sel Hashirama. Melihat hal itu pun, Jigen pasti akan cukup tersanjung karena kekuatan giveaway sel Hashirama ini cukup merepotkan. Obito mungkin akan mengeluarkan beberapa serangan shuriken dari dimensi Kamui miliknya. Serangan-serangan ini tentu tidak akan mempan terhadap Jigen, karena Jigen dapat mengecilkan shuriken-shuriken tersebut dengan teknik Sukuna Hikona. Serangan elemen api pun tidak akan berguna karena Jigen dapat menghisapnya dengan karma. Jigen akan mencoba menyerang Obito dengan beberapa taijutsu. Nah, disinilah Obito akan mengaktifkan Kamui tembusnya. Jigen akan cukup terkejut bahwa segala macam serangan taijutsunya hanya akan melewati tubuh Obito. Sesekali Obito mungkin akan membalas serangan taijutsu ini. Dapat dikatakan, dalam segi taijutsu, keduanya cukup mahir dalam penggunaan taijutsu. Jigen pasti akan mengatakan bahwa teknik Kamui tembus Obito ini memang cukup merepotkan baginya. Seandainya Obito mengeluarkan beberapa teknik elemen kayu untuk menyerang Jigen, hal itu juga tidak akan mempan, karena Sukuna Hikona dapat menyusutkan segala macam serangan ninjutsu yang berasal dari cakra, ataupun Jigen sendiri yang akan menyusutkan tubuhnya. Obito akan terkejut melihat Jigen yang tiba-tiba menghilang. Namun dengan Sharingannya, Obito masih dapat melihat Jigen yang sedang menyusutkan tubuhnya ini. Jigen juga akan kembali menyerang Obito dengan beberapa serangan besi hitam. Namun karena sudah siap siaga, kemungkinan serangan besi hitam ini hanya akan melewati tubuh Obito karena Obito sudah mengaktifkan Kamui tembusnya.
Setelah itu, mereka berdua akan saling menganalisa jutsu-jutsu lawannya. Jigen akan menganalisa cara kerja Kamui Obito, sementara Obito juga akan menganalisa cara kerja teknik Sukuna Hikona dan Daikukoten milik Jigen. Admin yakin keduanya akan saling dapat mengerti cara kerja jutsu dari musuh mereka ini. Selanjutnya, seandainya Obito mengaktifkan Susanoo, serangan Kamui Shuriken dari Susanoo Obito juga tidak bisa diandalkan, karena Jigen pasti akan menyusutkan serangan itu. Namun, Jigen tidak dapat mengeluarkan Obito dari Susanoo-nya seperti yang ia lakukan pada Sasuke, karena jika Jigen mencoba menggunakan tendangan nuklirnya, Jigen hanya akan melewati tubuh Obito. Tetapi, Jigen masih dapat menyerang Susanoo Obito dengan beberapa serangan besi hitam. Dapat dipastikan, tubuh Susanoo Obito akan menerima banyak serangan dari besi hitam milik Jigen. Admin yakin lambat laun, Jigen pasti akan dapat membuat Obito berhenti mengaktifkan Susanoo-nya. Jika Susanoo sudah tidak mempan, disinilah Obito akan berada dalam kesulitan. Obito pasti akan bertahan total dari segala macam serangan Jigen dengan menggunakan Kamui tembusnya ini. Dan disinilah kunci pertarungan mereka. Jigen pasti akan mencoba menyerang Obito untuk melihat seberapa lama Obito dapat bertahan menggunakan Kamui tembusnya ini. Jigen dapat mengeluarkan serangan besi hitam secara terus-menerus. Dan kita tahu bahwa Obito dengan satu mata mampu menggunakan Kamui tembusnya selama 5 menit. Dan karena ini Obito yang menggunakan kedua saringannya, yang mana jika kita melihat kasus ketika Obito menggunakan Kamui untuk berteleportasi, di mana kecepatan Kamui-nya bertambah 2 kali lipat lebih cepat saat menggunakan dua mata, maka kemungkinan besar durasi Obito menggunakan Kamui tembusnya juga akan bertambah ketika menggunakan kedua mata. Kenapa admin bilang dapat bertambah? Karena kekuatan sebuah dojutsu akan mengeluarkan potensi terbaiknya ketika bersatu dalam satu tubuh. Apalagi, Obito adalah pemilik asli mata Mangekyo Sharingan ini. Namun, ini hanya spekulasi dari admin. Kalian dapat percaya atau tidak? Silakan kalian analisa sendiri. Jika kita andaikan durasi Kamui tembus Obito tidak bertambah dan tetap selama 5 menit, itu artinya Jigen harus menyerang tubuh Obito selama 5 menit berturut-turut tanpa berhenti sedikit pun. Karena jika Jigen berhenti dan Obito menemukan celah untuk memadatkan tubuhnya walau 1 detik saja, maka proses 5 menit Obito menggunakan Kamui tembusnya akan mulai dari awal lagi. Hal itu akan merugikan Jigen dan menguntungkan Obito. Inilah puncak pertarungan mereka. Dengan sisa cakra Jigen yang sudah cukup terkuras, jika Jigen mampu menyerang tubuh Obito selama 5 menit berturut-turut tanpa meninggalkan celah, Obito yang sudah terkena serangan besi hitam bertubi-tubi akan menerima luka yang sangat parah karena durasi Kamui tembusnya telah habis. Maka Jigenlah yang akan menang. Meskipun efek menggunakan Sukuna Hikona dan Daikukoten selama lebih dari 5 menit akan menguras cakra Jigen dengan begitu banyak, sehingga membuat perutnya retak. Namun, tetap Jigenlah yang akan memenangkan pertarungan ini, dan Obito pasti akan mati. Tapi jika Jigen gagal dan Obito menemukan celah untuk memadatkan tubuhnya walau 1 detik saja, maka Jigen harus kembali memutar otaknya agar bisa mengalahkan Obito. Meskipun jika Jigen gagal menyerang Obito selama 5 menit berturut-turut, peluang Obito untuk mengalahkan Jigen juga tetap kecil. Lantas, bagaimana cara Obito agar bisa mengalahkan Jigen? Ada 2 cara untuk Obito agar bisa mengalahkan Jigen. Yang pertama, Obito harus mampu bertahan hingga Jigen kehabisan cakra. Karena keunggulan Obito atas Jigen hanya 1. Obito jauh mengungguli Jigen dalam hal stamina dan kapasitas cakra. Yang kedua, Obito harus bisa mengirim Jigen ke dimensi Kamui miliknya. Namun hal ini sulit untuk dilakukan, karena Obito harus fokus menggunakan mata kirinya untuk memfokuskan penglihatannya ke tubuh Jigen. Jika Jigen belum kehabisan cakra, cara kedua ini sangat mustahil untuk berhasil dilakukan oleh Obito. Namun jika cara kedua ini dilakukan setelah cara pertama tadi, di mana Jigen telah kehabisan cakra dan tubuhnya mencapai batasannya, maka cara kedua ini bisa saja berhasil untuk dilakukan. Tapi disinilah yang menjadi pertanyaannya.
jika Obito berhasil mengirimkan Jigen ke dimensi Kamui miliknya. Apakah Jigen dapat keluar dari dimensi tersebut dengan menggunakan karmanya? Karena belum ada bukti bahwa seseorang bisa keluar dari dimensi Kamui tanpa kekuatan dari mata Mangekyo Sharingan milik Obito. Namun peluang Obito untuk menggunakan kedua cara tadi sangatlah kecil. Menurut admin sendiri, dari 100%, Jigen memiliki peluang menang sebesar 80%, sementara Obito hanya 20%. Menurut kalian, siapa yang akan menang? Obito atau Jigen? Mari jawab pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itulah pembahasan mengenai Obito versus Jigen. Jika terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan dalam pembahasan kali ini, admin mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.